Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas di kolam bekas galian di belakang rumahnya, Desa Pulau Bandring, Asahan. 31 warga meninggal dunia akibat bencana alam di berbagai wilayah di Sumatera Utara selama bulan November hingga Desember. Menikmati lezatnya mie pangsit gajah yang terkenal di kota Pematang Siantar. Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas di kolam bekas galian di belakang rumahnya, Desa Pulau Bandring, Asahan. Diduga korban yang menderita penyakit stroke tenggelam setelah tercebur ke lubang berkedalaman 2 meter itu. Warga Dusun 1 Desa Pulau Bandring, Asahan dihebohkan dengan temuan jasad Suparno berusia 70 tahun di belakang rumahnya. Keluarga pun menangis histeris ketika menemukan korban. Suparno diketahui mengidap penyakit stroke dalam beberapa tahun belakangan ini. Awalnya keluarga menduga korban tersesat karena berjalan sendirian. Istri korban kemudian berangkat ke pasar sedangkan seorang anaknya tertidur di kamar. Sepulang dari pasar, keluarga panik lantaran tidak menemukan korban di dalam rumah. Kerabat korban kemudian menghubungi kepala desa setempat untuk mencari keberadaan korban. Beberapa jam setelah dilakukan pencarian, keluarga menemukan jasad korban mengapung di lubang bekas galian di belakang rumah. Orang masuk kolam. Boleh jelaskan sedikit Pak, kronologi bagaimana Pak tadi Pak? Ya, ditinggal istrinya belanja, anaknya masih tidur lah, anak lajangnya. Tiba-tiba keluar jalan-jalan lah ke belakang rumah, kan ada kolam, masuklah kolam dia. Kesalahan ini Pak, apa ini apa? Kerjanya Iya Pak, tarik beca, ada beca. betor lah, pensiunan BSP juga. Pensiunan BSP Iya, ya Pak ya. mandor, Ini apa nih? Sakit atau gimana? sakit. Dibantu warga, jasad korban dievakuasi untuk disemayamkan sebelum dimakamkan. Menyusul insiden ini, keluarga meminta pemilik lahan untuk menimbun lubang kubangan air bekas galian yang merenggut senyawa korban. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Lokasi perkebunan yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba digerebek tim gabungan Polsek Waluhulu dan aparatur Labuhan Batu Utara. Diduga informasi penggerebekan tersebut sudah bocor. Belasan tim gabungan Polsek Waluhulu dan aparatur desa Sukarame Baru menggerebek lokasi perkebunan sawit. Penggerbekan dilakukan menyusul laporan masyarakat yang resah karena diduga ada aktivitas penyalahgunaan narkoba dan laporan kehilangan hasil kebun. Namun diduga informasi penggerbekan tersebut telah bocor sehingga saat dilakukan penggerbekan tidak ditemukan seorang pun di lokasi. Hanya ada sampah bekas serbuk narkoba serta alat hisap. Menurut kepala desa setempat, aktivitas orang asing yang kerap mendatangi lokasi penggerbekan ini sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Anggap dengan apa yang menjadi keluhan khususnya kami warga desa Sukari Baru, terkhusus terhadap untuk pemberantasan narkoba. Memang sejauh ini desa Sukari Baru kami anggap sudah terisolir dengan peredaran narkoba. Makanya kami dalam hal ini pemerintahan desa berkoordinasi dengan pihak penegak hukum untuk secepatnya membatasi kegiatan peredaran narkoba yang ada di desa Sukari Baru. Inilah salah satunya bentuk wujud yang sudah dilaksanakan oleh Polsek Waluhulu dengan membakar atau memusnahkan barak yang kita anggap sebagai tempat kegiatan untuk pengguna-pengguna narkoba. Agar tidak disalahgunakan, tim gabungan akhirnya membakar gubuk termasuk tempat tidur dan sofa yang ada di dalamnya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu Utara. Penjabat Gubernur Sumatera Utara meninjau lokasi longsor di jalur lintas Medan Brastagi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Warga diminta tetap waspada ketika melintasi jalur tersebut.
Sempat ditutup karena tertimbun material longsor yang terjadi pada 26 November lalu, jalur lintas Medan Brastagi di Desa Sembahi, Kecamatan Sipolangit, Kabupaten Deli Serdang, Senin sore kembali dibuka. Pembukaan jalur ini dihadiri oleh penjabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni. Menurut Agus Fatoni, banyak yang harus diperbaiki akibat terjadinya musibah tanah longsor ini, seperti pemotongan pohon-pohon yang berpotensi tumbang karena sebagian tanahnya sudah terkikis longsoran. Kedepan pihaknya akan membuat dinding penahan di area jalan lintas Medan Brastagi. Warga yang ingin melakukan perjalanan melalui jalan yang terdampak longsor diminta untuk berhati-hati dan selalu melihat kondisi cuaca. Karena seringnya turun hujan di kawasan pegunungan bisa berpotensi terhadap terjadinya longsor susulan. Jadi longsor itu terjadi karena curah hujan yang tinggi, kemudian banyak longsor ke jalan, sebagian ke pemukiman, dan kemarin beberapa hari jalan ditutup dan hari ini sudah dibuka kembali. Namun kita tetap perlu waspada, ini hujan masih kemungkinan ada, oleh karena itu diharapkan kepada seluruh masyarakat yang melintasi jalan ini tetap memperhatikan kondisi cuaca. Ya, kemudian kepada pengungsi juga sudah kita ingatkan untuk tetap hati-hati, menjaga lingkungannya, mengingatkan keluarga yang lain agar tetap waspada bencana ini. Dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, TNI, Polri, ini kita bersama-sama menangani masalah bencana ini dan juga nanti akan melakukan langkah-langkah. Antara lain juga akan membuat tanggul, ya, membuat dinding penahan, nanti rencananya akan dibuatkan itu karena ini cukup panjang. Jalan ini cukup panjang yang melintasi perbukitan dan kawasan yang rawan longsor. Akibat tanah longsor yang terjadi pada 26 November lalu itu, 13 titik longsor menjadi fokus dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara agar tidak menimbulkan korban jiwa. Yang paling rawan ini jalan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Utara mengingatkan potensi banjir dan longsor menyusul potensi hujan yang masih tinggi hingga awal Desember. 31 warga meninggal dunia akibat berbagai bencana alam sejak akhir November hingga awal Desember ini. Peringatan akan potensi terjadinya banjir dan longsor disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Utara di kantor Gubernur Sumatera Utara. Terhitung sejak 23 November lalu, 5 daerah di Sumatera Utara dilanda bencana banjir dan longsor. Berbagai bencana alam tersebut menelan korban jiwa 31 orang dan puluhan korban lainnya luka-luka. Daerah pertama yang dilanda banjir bandang adalah Tapanuli Selatan dan Padang Lawas pada tanggal 23 November. Kemudian disusul longsor di Kabupaten Karo yang menewaskan 10 orang warga. Kemudian banjir melanda 7 kecamatan di Kota Medan tepat saat pelaksanaan Pilkada 27 November lalu. Di waktu yang sama, longsor juga melanda kawasan Sibolangit, Deli Serdang yang mengakibatkan putusnya akses jalan utama Medan Karo. Dalam peristiwa ini 10 orang tewas dan 23 lainnya luka-luka. Di Sibolangit itu ada banjir bandang, 4 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sekarang 2 orang lagi dalam masa pencarian. Dan di Karo itu ada 10 orang, semuanya sudah ditemukan. Yang terakhir kemarin itu tanggal 27 itu di Sibolangit, 7 korban sudah ditemukan. Tadi baru 2 orang lagi ditemukan. Totalnya berapa udah itu? Jadi kalau untuk yang di tanggal 23 itu ada 22 korban. Yang semalam di tanggal 27 itu ada 7 korban yang ditemukan. Saya 2 belum dapat kabar, baru dapat kabar tadi, berarti 9. Berarti untuk total dari tanggal 23 dan tanggal 27 itu ada 31 korban. Status siaga darurat bencana akan segera ditetapkan oleh penjabat Gubernur Sumatera Utara untuk dilaksanakan hingga akhir bulan Desember ini. BPBD mengimbau warga untuk tetap waspada dengan tingginya curah hujan yang turun agar tidak bepergian ke daerah-daerah rawan longsor maupun wisata air serta pemandian alam. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.